Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik bagi saudara yang hadir di gereja maupun di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema Murid Kristus yang berkomitmen. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Saudara-saudara, agar ibadah kita dapat berlangsung dengan hikmat, maka mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menonaktifkan atau memasang mode senyap pada alat-alat komunikasi yang kita bawa. Juga selama kita beribadah maupun saat kita berada di sekitar gereja, mari kita tidak melepaskan masker kita masing-masing. Selanjutnya video warta berikut ini akan menampilkan beberapa kegiatan gereja yang akan diadakan, di mana kita juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menyimak agar bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan gereja kita. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growth, Growing Together. Kita akan bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God, gabungan semua wilayah pada hari Selasa 6 September 2022 pukul 19.30. Renungan diambil dari Kisah Para Rasul 23, dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Halo, ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis, setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Mari, Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 9 September 2022 pukul 10 pagi dengan tema Bertahan dalam Keterbatasan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Persekutuan dapat diikuti secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom, maupun YouTube. Komisi Ibadah akan mengadakan pembinaan tata ibadah dengan tema Bina Merancang dan Menulis Tata Ibadah yang akan diadakan pada hari Sabtu 10 dan 17 September 2022 pukul 9.30 sampai 11.30. Tahun ini, Biomedika kembali memberikan harga spesial bagi Bapak, Ibu, serta saudara yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Biomedika Kedoya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan paket pemeriksaan kesehatan yang ditawarkan, Bapak Ibu dapat melihat informasinya di dalam e-flyer maupun warta jemaat yang dibagikan. Pendaftaran sudah dibuka mulai hari Selasa, tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022 melalui link yang diinformasikan di dalam e-flyer maupun warta jemaat GKI Taman Aries. Membangun rumahnya, membangun kehidupan. Bagai Hagai yang dipanggil Tuhan membangun rumahnya. Panggilan yang disampaikan kepada Hagai kini menyapa kita. Kita dipanggil untuk membangun rumahnya, membangun gerejanya, dengan berpartisipasi dalam pencalonan penatua GKI Taman Aries masa pelayanan 2023 hingga 2026. Bapak Ibu dapat melihat di warta tertulis untuk informasi yang lebih jelas. Bapak Ibu dapat mengisi formulir yang disediakan di meja penyambutan atau mengisi Google Form yang terdapat di buklet pencalonan penatua. BPK Penabur Jakarta membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2023-2024 mulai 20 Agustus 2022. Dapatkan 6 benefits sebagai berikut. Early bird, sibling existing atau sibling bersamaan, alumni reward,
siswa berprestasi, bundling package TK dan SD, khusus untuk GKI Membership dapatkan cashback Rp1.000.000. Syarat dan ketentuan berlaku. Daftarkan segera putra-putri Anda di BPK Penabur Jakarta melalui website psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 0878 20 20 0031. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Saudara-saudara, marilah kita menghadap dan menyembah Tuhan Allah kita. Dialah Allah kita, kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ya Tuhanlah napas kehidupan kita. Kuasanya telah membaharui kita. Tuhan meneguhkan, memimpin serta mengutus kita sebagai murid-Nya. Terpujilah Tuhan. Mari beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setara usia kata, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin Kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberianmu jauh melebihi permintaanku. Di dalam Kristusku terjamin, Dia sendiri perantaraku. Di dalam Dia ya dan amin, yang dalam Rohku minta padamu. Ku puji Dikau kini dan kekal, karena bahagia itu ku kenal. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, 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 Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Umat yang kekasih, tindakan penebusan dan pengudusan telah dilakukan Tuhan bagi kita, agar kita mampu melaksanakan tugas sebagai murid Tuhan, yakni tugas mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Tema kita hari ini adalah murid Kristus yang berkomitmen, untuk mengingatkan kita semua agar terus memiliki kesetiaan dan komitmen atas semua tugas panggilan yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Mari saudara-saudara, sebelumnya kita datang ke hadapan Tuhan dan secara jujur kita mengakui segala ketidaksetiaan kita dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk kembali memampukan kita untuk terus bertumbuh sebagai murid yang setia dan mampu menyelesaikan panggilan kita. Bapa di dalam sorga, Engkaulah yang sanggup menilik kedalaman hati kami. Kami mengaku bahwa acap kali kami sering melupakan panggilan kami selaku murid yang mewartakan akan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika dalam sikap kami dari hari ke hari tidak lagi mencerminkan sikap sebagai seorang murid yang peduli dan mengasihi sama kami. Kami sulit mengampuni dan berempati terhadap mereka yang berbeda pandangan dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak mengutamakan Tuhan saat kami bergelut dengan banyaknya tantangan dalam kehidupan. Marilah ya Roh Kudus, baharui kami sehingga kami mampu untuk terus menjadi murid-Mu dan bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Amin. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Mari saudara-saudara, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan dalam firman-Nya di Kolose pasal 2 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kepada kita, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai
sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, kau tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Akan duduk Bapak Ibu Saudara, kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kembali pada kami untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami semua, berikan kami hikmat dan terang-Mu, sehingga firman itu bisa kami dengar dengan baik, kami juga bisa maknai dan kami bisa lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama menurut Ulangan 30 ayat 15-20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah yang tak mengikuti nasihat
sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Hanyalah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua terambil dari Filemon ayat 1 sampai 21. Filemon 1 dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab dari orang-orang kudus telah kau hiburkan mereka, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau maupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau
berguna bagiku dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaan ini akan kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat yang ke-25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Duduk Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua dengan kesehatan dan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas yang baru kita baca ini, menurut para ahli, ini perkataan yang termasuk salah satu dari perkataan Yesus yang keras. Gitu. Jadi ini perkataan yang keras. Nah, beberapa lain mencoba menerjemahkan kata keras itu dengan pengertian sulit. Sulit untuk dipahami. Tapi keras itu keras menusuk kepada setiap pendengar. Karena apa? Karena dia bukan hanya menantang setiap orang untuk memahami tentang apa itu arti menjadi murid, tetapi juga dia keras karena dia membuka kemunafikan diri kita, membuka kemunafikan diri para pendengarnya. Bagaimana itu membuka kemunafikan diri kita, gitu ya. Kalau nanti kita akan coba lihat ya, pelajari firman Tuhan ini. Tapi pertama saya mau bilang, Bapak Ibu seneng gak yang keras? Firman Tuhan yang keras apa yang manis? Kan waktu itu Yesus pernah ngomong keras, murid-muridnya 70 orang
Kalau nggak salah itu pergi tinggalkan Yesus. Ini keras nih omongannya. Ya, pergi begitu ya. Tapi kita akan lihat gini. Keras itu kan artinya sesuatu yang sulit, tidak mudah untuk kita kunyah, istilahnya gitu kan. Makan, ada bubur begitu. Jadi kalau makanannya itu keras, itu berarti sesuatu yang sulit, tidak mudah untuk kita kita telan. Kita harus kunyah berulang kali. Seperti kalau makan apa ya yang dikunyah berulang kali itu makan daging kali ya. Daging itu terus kulitnya kulit babi. Tapi bukan yang garing. Yang panggang. Itu kan yang panggang kan keras, kenyal ya. Ini nggak habis-habis. Jadi kalau mau punya lauk yang tahan lama, beli yang itu. Jadi lama ngabisinnya. Nasinya udah habis, dianya belum habis gitu kan. Kenapa jadi ngomongin itu ya? Nah, jadi itu dikunyah gitu bro. Ya kita harus kunyah gitu. Kunyah berulang kali sampai kemudian dia akhirnya bisa ditelan oleh kita. Seperti itu. Nah, itu keras tuh di situ ya. Jadi kita mau coba kunyah ya. Apa yang kata Tuhan Yesus ini. Nah, di mana dia membuka kemunafikan kita. Kemunafikan diri kita. Ya. Saya akan ajak Bapak Ibu coba lihat di ayat yang ke-26. Ya. Kita belajar firman Tuhan ya. Ayat 26 itu. Di situ Yesus bilang, "Jikalau seorang datang kepadaku, ya, dan ia tidak membenci," membenci siapa itu? Benci siapa? Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, kamu nggak bisa ikut jadi murid, dibilang gitu. Nah, kita kan berpikirnya jadi buruk begitu kan. Kita berpikir buruk, dan ayat ini seringkali juga dipakai oleh teman-teman yang lain untuk mengatakan Yesus itu bukan orang yang membawa cinta kasih gitu ya. Yesus itu membawa kebencian. Begitu. Buktinya apa? Buktinya ayat ini. Kita ikut dia tapi disuruh ngebenciin keluarga kita. Ngebenciin ayah, ibu, istri atau suami, anak-anak, saudara. Kita diajak ngebenci. Nah, karena itu ini sering dikutip untuk melemahkan iman Kristiani, melemahkan orang-orang Kristen. Untuk mengatakan tidak benar kalau Yesus itu mengajarkan cinta kasih. Ya memang betul, kalau kita baca begitu, kita nggak akan ngerti maksudnya Yesus itu apa. Begitu. Ya, kita nggak akan ngerti, makanya kita harus kunyah lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya apa sih arti kata membenci di sini gitu ya? Membenci di sini bagi mereka tuh sudah ngerti gitu ya. Jadi membenci itu dalam teks itu dia punya arti itu mencintai lebih rendah. Jadi bukan membenci dalam bentuk Bapak Ibu marah sama orang gitu ya. Bapak Ibu kesal sama orang, lalu Bapak Ibu ngebenci, bukan itu. Tapi membenci di sini artinya mengasihi lebih rendah, begitu. Jadi misalnya, saya ambil contoh apa ya? Pak Sigit, maaf ya Pak Sigit, saya membenci Pak Sigit. Tapi dalam teks ini artinya bahwa cinta saya itu lebih rendah kepada Pak Sigit dibanding misalnya saya mengasihi Fajar, begitu. Nah, ketika saya mengasihi Fajar dan saya membenci Pak Sigit, artinya apa? Bahwa kasih saya itu lebih rendah kepada Pak Sigit dibandingkan kepada Fajar. Fajar itu lebih tinggi cinta saya. Ya, begitu. Persaudaraan Nujar. Cinta persaudaraan. Begitu ya. Jadi gitu. Nah, itu artinya itu kita harus pahami dulu. Kalau enggak kita nggak akan ngerti gitu ya. Jadi itu, dapat ya Bapak Ibu ya. Itu artinya ya. Nah, sekarang begini. Yesus bilang terhadap lebih rendah ketika kau berhadapan aku dengan aku, kau harus lebih rendah mengasihi bapakmu, ya, ibumu, istrimu dan lain-lain begitu. Lalu kita akan berkata lagi, kenapa begitu? Bukankah ada hukum yang mengatakan hormatilah orang tuamu, begitu kan? Kenapa saya harus disuruh mengasihi mereka itu lebih rendah daripada ketika saya harus mengasihi Yesus begitu. Nah, di sini
kita akan melihat ada kemunafikan yang Yesus tunjukkan pada diri kita. Pada saat kita berhadapan dengan Yesus, perkataan itu dikatakan ya oleh Yesus kepada kita, kamu harus mengasihi aku lebih daripada segalanya, dari orang tuamu. Lalu kita akan menentang, kita akan argue, wah kenapa begitu? Bukankah ini juga penting? Bukankah ibu saya penting? Bukankah bapak saya penting? Bukankah istri saya penting? Bukankah anak saya penting? Bukankah suami saya penting? Bukankah saudara-saudara saya penting? Kita akan argue terus begitu pada firman itu. Tapi sesungguhnya Yesus mau menunjukkan bahwa di dalam hidup ini, bahwa kita seringkali kepada yang lain, kita memiliki perasaan kasih yang lebih besar daripada keluarga kita. Belum kepada Yesus. Contoh misalnya, seorang anak, dia bisa lebih rendah mengasihi orang tuanya dibanding dia mengasihi istrinya, betul enggak? Bisa enggak begitu? Seorang anak ketika dia bisa mengasihi lebih rendah bapaknya. Ya, makanya bapaknya juga dibiarin, misalnya begitu. Itu bisa. Dia lebih rendah mengasihi bapaknya dibanding dia mengasihi pasangannya. Itu terjadi. Kan gitu. Seorang anak bisa lebih rendah mengasihi ibu bapaknya dan lebih mengasihi pacarnya. Makanya dia ikut pacarnya. Bahkan ikut pacarnya mungkin tinggalkan Yesus juga bisa gitu. Seorang saudara bisa mengasihi lebih rendah saudaranya dibanding dengan orang yang baru dia kenal. Jadi situasi kemunafikan itu ada dalam diri kita. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita tahu bahwa ternyata kasih kita bisa bermain di sana. Saya bisa mengasihi lebih rendah, orang tua bisa mengasihi lebih rendah anaknya. Dibanding dia bisa mengasihi lebih tinggi lagi anak orang lain. Bisa. Bahkan yang lebih lagi, seorang suami bisa lebih rendah mengasihi istrinya dan lebih tinggi mengasihi siapanya? Siapanya? Yang bukan istrinya, betul kan? Kan itu terjadi gitu. Jadi situasi kemunafikan kita dalam mengasihi lebih rendah ini, lebih tinggi ini, itu ternyata ada di dalam kehidupan. Jadi Yesus bilang, kamu tuh bisa kok lakukan itu. Seorang suami bisa lebih rendah mengasihi keluarganya, tetapi sangat mencintai pekerjaannya. Betul? Sampai kemudian juga keluarganya itu terabaikan. Jadi dalam hidup kita, Yesus tunjukkan, kamu tuh biasa juga begitu. Kamu bilang kamu sangat mencintai, masa ikut Yesus saya harus korbankan orang keluarga saya, anak saya. Tapi pada dunia yang lain, pada hal yang lain, kamu bisa korbankan itu. Kamu bisa menaruh cintamu lebih rendah kepada orang yang sangat dekat denganmu, tetapi pada saat yang sama engkau juga bisa melakukan lebih tinggi pada harta milikmu. Kan begitu. Contoh. Ya, ini agak keras sih. Tapi gak apa-apa ya. Kan firman Tuhan. Kita bisa lebih mencintai harta milik kita daripada persaudaraan. Contoh, kalau ada keluarga punya misalnya 5 orang anak atau 6 orang anak, lalu bapaknya ini punya sepetak sawah, ya, bapaknya meninggal, persaudaraan bisa rusak gak? Bisa. Pak, saya itu mau bagi-bagi harta, doain dong, ya kan? Semua minta doa sama pendeta, semua pengen menang dalam pembagian. Yang bingung siapa? Pendeta. Notaris gak bingung kan, pendetanya suruh ngedoain kan, notaris cuma nyatet doang. Pendetanya bingung, semua. Jadi persaudaraan itu jadi hilang. Karena apa? Karena kita selalu punya itu. Kita dalam diri kita itu sebetulnya terjadi. Tapi kemudian Yesus katakan begini, kalau dalam hidup itu kamu biasa begitu, sekarang Yesus ajak, bisakah kau mencintaiku lebih daripada itu semua?
Kalau ada yang bilang, tidak bisa dong saya mencintai keluarga saya. Yesus bilang, kau munafik. Karena kalau misalnya di dalam hatimu itu, siapa yang tahu? Kita tahu kok bagaimana bobot cinta kita pada sesuatu. Yesus bilang, cintai aku lebih daripada anak-anakmu. Gak bisa dong Tuhan. Anak-anak saya ini, saya lebih mencintai dia. Yesus tunjukkan, engkau munafik. Karena kepada harta bendamu, kepada pekerjaanmu, kau bisa mencintai dengan sangat. Tetapi kepada aku kenapa enggak? Dan itu tajam sekali. Itu yang Yesus katakan dari arti kata, jikalau engkau mau jadi murid, engkau harus belajar menaruh bobot cintamu itu dengan benar. Menaruh bobot cintamu itu dengan tepat. Jika engkau bisa melakukan itu kepada dunia, kenapa kau tidak bisa lakukan itu padaku? Bagaimana engkau taruh bobot cintamu itu lebih utama kepadaku? Lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain. Itu kata Yesus. Kalau kau mau jadi muridku, kau harus bisa menaruh bobot cintamu dengan tepat dan benar. Mana yang lebih rendah dalam pengertian ketika dibandingkan dengan Yesus. Yesus mau aja. Kalau kau bisa sekali lagi ya, kalau kau bisa cinta yang lain di luar keluargamu lebih dari itu, maka kenapa kau tidak bisa mencintai aku lebih daripada cintamu pada keluargamu dan bahkan pada nyawamu sendiri. Pas itu dapat ya, Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat lagi. Kenapa sih? Pertanyaannya, sebetulnya ketika Yesus bicara tentang murid dan ketaatan itu, sebenarnya Yesus mau ajak kita kemana? Kemana Tuhan Yesus itu mau ajak? Sehingga kok dia minta sekali, cintai aku dengan sepenuh hatimu, lebih daripada yang lain. Berkomitmen sama aku, lebih daripada yang lain. Kenapa? Maka Yesus sebetulnya mau mengangkat apa yang sudah ada di dalam perjanjian lama, yang sudah disampaikan kepada umat. Salah satu bacaannya itu tentang berkat yang ada di dalam kitab Ulangan tadi. Di dalam Ulangan itu dikatakan, kalau diajak itu, murid itu diajak taat untuk apa? Untuk diberkati, bukan untuk jadi beban. Yesus tahu ajak bahwa ketika engkau berjalan bersamaku seperti Allah katakan kepada umat, kalau engkau tetap setia, engkau tetap berkomitmen, ini jalan yang aku sediakan, jalan berkat untukmu. Maka Allah mengajak, tetaplah setia di jalan berkat ini. Cuman itu saudara, jadi ketika kita diajak komitmen sama Tuhan tuh, kita bukan diajak untuk sesuatu yang menghancurkan hidup kita, untuk buruk seperti itu, bukan. Ini yang harus kita paham. Kalau Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan bilang, kau jalan di sini, setia dan komitmen padaku, karena yang disediakan jalan untuk kita itu adalah jalan yang berkat. Di mana di jalan itu Tuhan menyediakan berkat, di mana di dalam jalan itu Tuhan menyediakan pertolongan, di mana di dalam jalan itu Tuhan menyediakan anugerah, dan kita diajak untuk jalan di situ, setia komitmen di jalan berkat itu. Jangan nyimpang, kata firman Tuhan dalam Ulangan itu. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu diajak, ayo jadi murid, ayo komitmen jadi murid. Itu sederhananya adalah, ayo tetap jadi murid di jalan berkat Tuhan. Cuman itu. Tapi kenapa mau diberkati aja nolak? Betul gak? Coba tanyain sebelah pasangannya, lu diberkati Tuhan lu nolak gak? Bilang. Hah? Coba dulu. Nolak gak? Berarti mau jadi apa? Jadi murid dong. Kan Yesus bilang jadi murid itu adalah masuk ke dalam sebuah komitmen. Saya menjadi murid itu bukan bicara pertama doktrin. Oh jadi murid harus tahu doktrin. Bukan. Firman Tuhan bilang, kalau kau mau jadi murid, kau jadi murid bilang, Tuhan saya mau jadi murid. Maka Tuhan bilang, ya udah kalau gitu kau komitmen di jalan berkat. Jangan nyimpang gitu. Jalan berkat Tuhan, jalan yang Tuhan sediakan.
Bahwa di situ katanya kalau engkau tetap ada di situ, maka engkau ada di dalam pertolongan dan kasih Tuhan di situ. Jadi cuma itu kita diajak untuk setia di sana Bapak Ibu. Bukan yang lain. Nah karena itu sebetulnya cukup aneh sekali kalau kita di dunia ini, ya, ketika Tuhan kasih sesuatu berkat di situ, tapi kita sendiri yang menolak berkat itu. Kita menolak berkat itu. Tuhan ajak kita jadi murid untuk diberkati, tapi kita nolak untuk di situ. Jadi sesungguhnya inilah kemunafikan yang Tuhan tunjukkan pada kita. Satu sisi kita minta, Tuhan aku ingin hidup di dalam berkat-Mu. Tetapi Tuhan bilang, ya udah kalau gitu ini aku kasih jalannya. Kau ikut setia dan kau menjadi murid di dalamku. Tapi kemudian ya jangan jadi murid dong Tuhan. Lalu kemudian pilih jalan yang lain, menyimpang kepada jalan yang lain. Lalu kalau di Amsal 19 kemarin di sapaan doa dibilang, maka kita menjadi orang bodoh yang kemudian jatuh dan menggerutu pada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, loh jalanmu yang salah kok ke sono. Kan sudah dibilangin jalannya di sini. Tapi kamu pilih sendiri jalanmu di sana, terus kamu kenapa-napa di sana, terus kamu salahkan saya. Kata Tuhan begitu. Nah itu kemunafikan kita dan kebodohan kita di sana, kata firman Tuhan. Jadi apa jalannya? Kembalilah tetap jadi murid dan jadi murid. Karena di jalan itulah Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik untuk kita. Dan itu yang diajarkan Paulus kepada Filemon. Filemon, ada Onesimus. Kamu kan mau jadi murid. Salah satu yang menjadi murid apa? Kamu harus belajar untuk menerima kembali Onesimus. Onesimus sudah mungkin kamu tidak suka, kamu punya masalah hati dengan dia. Tetapi kemudian Paulus bilang, sebagai murid Tuhan, kau harus belajar menerima orang yang dulu kau tidak sukai. Bahkan bukan hanya menerima dia, tapi kau jadikan dia saudara. Lebih jauh lagi kekristenan itu begitu. Kekristenan itu bukan hanya iman Kristus, bukan hanya sampai pada tahap ya saya maafkan kamu, bukan. Tetapi lebih jauh, yaitu engkau jadikan dia saudaramu. Engkau jadikan saudaramu, orang yang kau benci, orang yang kau tidak suka. Kalau kau menjadi murid, jalan sejahteramu adalah ketika kau jadikan dia saudaramu, maka engkau akan memiliki hati yang sejahtera. Bukan hidup di dalam kebencian dan kemarahan itu. Dan itu yang diajarkan Paulus kepada Onesimus, kepada Filemon. Dan Filemon mau belajar jadi murid. Dia bilang, oh aku tahu ini jalan sejahtera ternyata. Akhirnya apa? Filemon terima Onesimus. Apa yang terjadi? Betul saudara, Filemon merasakan sukacita dalam hidupnya. Dan itu jalan Tuhan. Jadi jangan berpikir terlalu jauh. Kalau untuk menjadi murid itu maka kita akan berpikir hal-hal yang menderita dalam pengertian beban hidup dan lain. Tidak. Ketika Tuhan ajak menjadi murid, dia mau ajak saudara dan saya masuk di dalam jalan berkat. Yang membuat menderita itu apa? Penderitaannya. Penderitaannya bukan di jalan Tuhan. Penderitaannya adalah karena kita selalu ingin menyimpang dari Tuhan. Dan itu membuat kita menderita. Hati yang selalu ingin menyimpang dari Tuhan itu akan membuat kita bergumul. Tetapi ketika kita setia dan komitmen dalam jalan Tuhan, maka pergumulan akan hilang. Kenapa? Karena kita sudah dengan tulus dan murni. Ya Tuhan, aku mau jadi murid. Aku mau jadi orang yang berjalan di jalan-Mu. Ya Tuhan bimbinglah saya. Tuhan tuntunlah saya. Tapi ketika kita sedikit mau nyimpang, mau belok pada hal-hal yang buruk, kita akan bergumul antara benarkah iman ini? Bagaimanakah Tuhan aku harus melangkah? Maka kemudian kita bisa menyimpang jauh dari sana. Nah karena itu hari ini, pada kesempatan ini kita belajar. Bapak Ibu, ayo. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, mari rame-rame kita. Rame-rame jadi murid Tuhan. Terus jalan di jalan murid Tuhan. Ambil bagian dalam pertumbuhan sebagai seorang murid. Ambil bagian di dalam ibadah saudara. Itu seorang murid. Ambil bagian di dalam cinta kasih saudara. Itu sebagai seorang murid. Ambil bagian dalam pelayanan saudara. Itu seorang murid. Ambil bagian di dalam pengampunan, memberi pengampunan bagi saudara. Itu bagian sebagai seorang murid. Ambil bagian di mana jalan Tuhan ada, di situ saudara ambil bagian. Bersama-sama kita akan berjalan. Dan percayalah, di dalam jalan Tuhan itu tidak akan jadi beban. Percayalah. Yang menjadi beban ketika kita mau keluar dari jalan Tuhan,
itu akan jadi pergumulan yang berat dan pada akhirnya membuat kita menyimpang. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita naikkan dosa syafaat kita. Saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu secara pribadi untuk menyatakan doa. Kalau Bapak Ibu sebagai suami dan juga sebagai pekerja, sebagai bapak, atau sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai ibu, dan juga anak-anak, saya mau ajak Bapak Ibu semua berkata dalam hati, dalam doa, Tuhan, jadikan aku sebagai suami yang menjadi murid. Jadikan aku sebagai pekerja yang menjadi murid Tuhan. Jadikan aku sebagai istri yang menjadi murid Tuhan. Jadikan aku sebagai pekerja yang menjadi murid Tuhan. Jadikan aku sebagai anak yang menjadi murid Tuhan. Jadikan aku sebagai orang tua yang menjadi murid Tuhan. Dan jadikan aku sebagai saudara yang menjadi murid Tuhan. Dan menjadi sebagai pelayan-pelayan yang menjadi murid Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan itu di dalam doa Bapak Ibu, dan kita akan naikkan semua dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Surgawi, kami yang sudah Engkau tebus di dalam penebusan dan pengorbanan Kristus, sehingga kami dalam hidup ini memiliki kepastian, yaitu kehidupan yang kekal yang daripada-Mu. Dan kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk setiap kami. Ketika Engkau sudah memberikan jalan berkat ini, maka kami boleh setia, berkomitmen untuk terus menjalani jalan berkat Tuhan, jalan keselamatan Tuhan, jalan yang penuh dengan anugerah. Kami berada di situ terus untuk setia menjadi seorang murid. Baik itu menjadi murid di dalam kehidupan keluarga kami. Engkau berkati suami-suami yang saat ini berdoa untuk Tuhan, jadikan dia sebagai suami yang menjadi murid Kristus di tengah-tengah keluarganya. Engkau ya Tuhan berkati seorang istri yang saat ini berdoa untuk menjadi istri yang menjadi murid Kristus. Engkau berkati ya Tuhan orang anak yang berdoa hari ini untuk menjadi anak yang menjadi murid Kristus. Engkau berkati setiap saudara yang hari ini berdoa untuk menjadi murid Kristus. Tuhan berkati setiap orang yang saat ini mendoakan pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, agar di dalam bisnis dan usahanya itu dia menjadi murid Kristus di dalamnya. Tuhan berkati mereka semua.
Tuhan berkati kami juga termasuk para pelayan-pelayan yang berdoa untuk menjadi murid Kristus di dalam pelayanannya. Tuhan berkati kami untuk berkomitmen untuk setia di dalam jalan berkat yang Tuhan sediakan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi berkomitmen penuh di dalam jalan yang Tuhan sediakan ini. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul, agar dia bergumul sebagai murid Kristus di dalam setiap persoalannya, dalam setiap tantangan hidupnya, agar Tuhan mampukan untuk bergumul melewati itu semua sebagai murid Kristus yang berkomitmen, karena kami tahu di dalam perjalanan bersama Tuhanlah dia akan memiliki kekuatan dan topangan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap warga negara bangsa Indonesia ini, agar bersama-sama kami boleh membangun negeri ini di dalam nilai-nilai kemuritan, di dalam nilai-nilai berkat Tuhan, di dalam nilai-nilai kebenaran yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada setiap orang percaya untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat yang lain. Tuhan berkati kami semua, negeri ini termasuk para pemimpinnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati gereja ini, GKI Taman Aries menjadi tempat juga di mana setiap orang yang mau bertumbuh di sini, maka Tuhan yang akan membentuk setiap pribadi untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama-Mu, yang juga doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, yang kami akan panjatkan dalam pujian kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kita sebagai pewarta kasih-Nya dengan memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan hendaknya kita mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening Bank BCA atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di layar atau di warta jemaat dan juga tercantum di depan kursi masing-masing.
Selain itu tersedia juga kotak persembahan di dekat pintu masuk gereja di mana jemaat dapat memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, semua yang kami miliki dan nikmati dalam hidup kami adalah bukti kasih-Mu atas kami. Saat ini terimalah ucapan syukur kami atas setiap kasih dan berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan menyucikan persembahan ini, sehingga layak Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ibadah kita, kebaktian kita pada saat ini sampai di bagian akhirnya. Tapi kita ingat bahwa ibadah kita tetap berlanjut dalam hidup kita sehari-hari. Ia telah menguduskan dan memanggil kita semua menjadi murid-Nya, maka mari milikilah kesetiaan dalam melakukan panggilan suci-Nya. Jadilah pewarta kasih dan penuai jiwa-jiwa yang haus akan air hidup yang memberi kesegaran bagi jiwa mereka. Pandanglah ke sekelilingmu, lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kami siap menjadi penuai. Harus dituai segera. Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja. Jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada yang punya. Kepada Yesus saja kasih, aku serahkan hidupku. Jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang tulus.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah dan kuasa Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memampukan engkau, menolong engkau, memimpin engkau, menuntun engkau di dalam hidupmu hari lepas hari, dalam segala aktivitasmu, di dalam keluargamu, untuk tetap menjadi murid Kristus yang menjadi kesaksian bagi hidup keluargamu, pekerjaanmu, dan dimanapun engkau berada. Tuhan menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kebaktian kita telah usai. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi panduan dan berkat bagi hidup kita. Mari kita bergiat dan ikut serta dalam pelayanan di gereja kita. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Untuk menjaga kesehatan kita dan jemaat yang akan beribadah selanjutnya, maka segera akan dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan di ruang ibadah kita. Mohon pengertian dari umat sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.